Oke. Kemudian Pak Sekda, ini hal yang menarik juga. Ini saya kira belum lama. Saya katakan ini fresh by oven. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemarin Pak Sekda juga diundang menjadi salah satu pembicara. Saya jadi jadi kayak apa begitu ya? Iya. Saya banyak juga yang bertelur, sudah jadi pembicara nasional. Ya. Nah, mungkin Pak Sekda bisa gambarkan soal pertemuan di Kemendagri kemarin. Oke. Saya juga kaget. Iya. Tiba-tiba dapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri. Saya membuka, ternyata isinya mengundang saya untuk menjadi pembicara di pertemuan para sekda ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu yang dibahas dalam rapat kerja itu adalah soal aset, dan saya diharapkan menceritakan pengalaman sukses. Ya, sukses story. Oh, sukses story. Setelah proses penanganan limpahan aset Buton ke bawah-bawah ini sudah hampir final. Iya. Kan ini pasti kan Kemendagri ikuti terus perkembangannya ini. Iya. Jadi mungkin menganggap ini Pak Parlu ini Sekda bawah-bawah kita undang untuk cerita tentang bagaimana kiat-kiatnya kita, cara-cara terbaik yang dilakukan bernegosiasi dengan semua unsur, semua komponen terkait dengan aset itu, sehingga ujungnya hasilnya seperti yang saat ini, bahwa hampir final persoalan aset ini. Gitu itu Pak Irwan. Ya, berarti di situ Kota Bawah-Bawah menjadi rujukan bagi... Iya, kira-kira lah begitu itu. Makanya ini juga membanggakan. Saya sampai bilang kepada teman-teman di OPD bahwa secara pribadi saya juga bangga ini. Karena apa? Loh, banyaknya sekda di Indonesia ini. Banyaknya, artinya lebih spesifik lagi, banyak sekda yang DOB. Iya, betul. Banyak sekda yang DOB. Baik provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi saya yang boleh dikata baru saja bergabung di pemerintahan daerah ini, kok diundang di sana. Nah, jadi saya mengatakan ini membanggakan pribadi saya. Tetapi sekaligus juga berimbas kepada kebanggaan teman-teman, sebagai teman-teman saya. Karena saya sadar betul bahwa kalau disebut-sebut kan berarti bawah-bawah juga dikenal di tingkat pusat kan? Nah, karenanya maka kesempatan itu saya cerita, saya sampaikan bahwa persoalan asetnya kami ini, soal permasalahannya antara Kabupaten Buton sebagai daerah induk dan Bawah-Bawah dulu sebagai DOB, itu sudah lebih 10 tahun. Sudah hampir 20 tahun. Hampir 2 dekade. Dan alhamdulillah di periode keduanya Pak Tamrin, dan saya sebagai sekdanya, ini kan harus digarisbawahi juga ini. Saya sebagai sekdanya, ini benang kusutnya diurai. Kusut sekali, pelan-pelan diurai, akhirnya semakin longgar. Diurai lagi, longgar lagi, dan alhamdulillah sekarang benangnya sudah mulai direntangkan gitu. Di mana-mana sudah mulai kelihatan, oh jalurnya ini. Nah, ini. Nah, dan itu bisa terjadi karena disokong oleh lembaga-lembaga eksternal. Pemda Kota Bawah-Bawah. Apa itu? Kejaksaan. Baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Bawah-Bawah. Lalu kepolisian. Lalu termasuk juga pihak yang utama malah ini perannya adalah pihak Kemendagri maupun pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Lalu termasuk unsur-unsur lainnya, dan yang paling penting dari ini adalah bahwa kemauan juga pihak Buton untuk mau mengiyakan proses ini, sebab kalau juga mereka tidak berkenan, tentu tidak akan mungkin ini, dan sehingga patut kita beri juga penghargaan yang luar biasa kepada
pemerintah daerah Kabupaten Buton yang akhirnya mau bersama-sama kita duduk bicara soal ini, baik itu pada saat diundang oleh Kejaksaan Tinggi maupun diundang oleh pihak KPK. Ya. Jadi KPK, jadi saya ulang-ulang yang berperan tadi KPK, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, ya, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bapak Gubernur dan para pejabat di bawahnya, lalu Kementerian Dalam Negeri, ya, lalu kemudian kepolisian, lalu kemudian yang harus digarisbawahi adalah kerelaannya, kemauannya pimpinan daerah Kabupaten Buton untuk mau duduk satu meja kita bicarakan ini. Yang dulu mungkin belum pernah terjadi. Atau pernah terjadi tapi suasananya yang tidak sehangat, tidak seakrab, seharmonis sekarang. Seharmonis sekarang gitu. Nah, tentu ini patut kita syukuri. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap hebat nih kita semua ini, tapi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya maka di bawah arahannya Bapak Wali Kota, saya membantu Bapak Wali Kota untuk berperan. Itu tadi dalam rangka mengurai benang kusutnya tadi itu, sehingga terlepas satu demi satu dan sekarang benangnya sudah bisa kita bentangkan, sudah kelihatan helai per helainya itu. Oke. Gitu itu. Tadi Bapak menceritakan soal mengurai benang kusut. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menggambarkan soal bagaimana saat ini terkait dengan pelimpahan aset tersebut. Ya. Jadi saya ulang dulu. Saya pada akhirnya waktu ditanya oleh peserta pada saat presentasi itu, saya bilang begini, harus kita sabar. Iya. Daerah yang menjadi bagian dari yang dimekarkan harus sabar membicarakan ini kepada daerah induk. Malah tambah kata ekstra, Pak. Ya, ekstra sabar. Ekstra sabar, ya. Lalu harus dengan cara-cara yang simpati. Iya. Bahwa kadang-kadang juga ada suasana kisruh begitu, tapi ya sudahlah. Ya namanya juga soal dari yang biasa menjadi bagian kita tiba-tiba menjadi ini mau dilepas kan, mungkin ada suasana kebatinan yang tidak ikhlas gitu ya, itu tidak cocok mungkin kalau saya mengatakan tidak ikhlas, tapi tidak nyaman gitu ya. Nah, bagaimana solusi menangani itu? Ya harus kita bersabar lagi. Kita harus pelan-pelan seperti bahasa Pak Wali lah begitu ya. Karena nasihat saya Pak Wali begini Pak Sekda, bahwa seperti menarik benang di atas tepung. Luar biasa humanis Bapak Wali Kota kita ini. Gitu. Nah, sehingga akhirnya karena arahannya Pak Wali Kota ya dan unsur pimpinan daerah lainnya gitu. Karena kami sering rapat di Forkopimda. Ternyata caranya begini sehingga akhirnya tadi itu dari kusut menjadi terurai. Ini yang saya ceritakan kepada teman-teman dari DOB dan daerah induk. Kan saya diundang di sana kan Pak Irwan untuk cerita soal pengalaman keberhasilan. Sukses story. Gitu. Saya ceritakan. Dan saya bilang alhamdulillah juga sih. Ya, gitu itu. Tadi Pak terkait dengan bagaimana progres pelimpahan aset yang ada saat ini. Oke, Baji begini. Terakhir kan kami melalui surat Bapak Wali Kota kami coba sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, ke KPK, dan beberapa unit kerja lainnya di pusat, termasuk dengan Kejaksaan Agung, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia. Ini kan harus kita lapor semua ini. Dan khusus untuk Kemendagri merespon cepat itu. Surat Bapak Wali Kota. Dan akhirnya ada surat yang dikirim kepada Bapak Gubernur memberikan penegasan-penegasan tentang lanjutan dari hasil pertemuan di Gedung Merah Putih. Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara. Beberapa bulan lalu. Lalu dikatakan di situ pada pertemuan di Gedung Merah Putih Rujab Gubernur itu. Di Aula Merah Putih Rujab Gubernur dikatakan begini oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.
setuju tidak setuju, suka tidak suka, rela tidak rela, mau tidak mau, harus diserahkan. Semuanya. Dari Kabupaten Buton ke Kota Bau-Bau. Ini aset negara. Ya kan? Bukan untuk milik pribadi. Ini aset negara. Dan tidak harus ada yang merasa tidak nyaman dengan ini. Karena ini maunya undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 itu. Gitu itu. Sehingga menjadi clear semua. Tentu kita bicara soal normatif hukum harus dibarengi dengan pola-pola pendekatan tadi itu, saya bilang. Harus simpati, harus sabar, harus membangun negosiasi yang baik. Dan bagi saya pribadi, saya banyak belajar dengan urusan ini. Banyak belajar saya.